Sampai akhirnya tiba-tiba Om Pras ini membangun sepetak ruangan berukuran 3 kali 5 meter di halaman belakang rumah mereka. Dan setiap malam Jumat, Om Pras ini selalu mengunci dirinya sendirian di ruangan itu tanpa memperbolehkan seorang pun masuk ke sana. Bahkan mamanya si Arsen yang udah jadi istri ya tetap nggak boleh masuk ke sana, Wak. Macam ruang pribadinya Om Pras gitu loh. Pintu ruangan itu juga dipasang kayak kunci ganda, Wak, begembok. Nah, melihat hal itu sebenarnya Arsen udah curiga sama Om Pras. Dia sempat nanya sama si Om ini, "Om, ini tuh ruangan apa, Om? Kok Arsen nggak boleh ke sana?" Nah, Om Pras menjawab, "Oh, itu ruangan ibadahnya, Om. Sengaja sendirian di sana tuh biar lebih khusyuk mendekatkan diri sama Tuhan," katanya kan. Nah, mendengar jawaban itu ya Arsen aja, dia percaya aja. Emang dasarnya aku nggak terlalu peduli kali, Nat. Pokoknya selagi nggak ada kejadian yang aneh-aneh di rumah, ya udahlah, itu serah kau lah gitu ibaratnya. Nah, tapi Wak ya, seiring berjalannya waktu, entah kenapa kesehatannya si nenek ini makin hari makin menurun. Sampai suatu hari kondisi nenek ini betul-betul drop kali, Wak, dan memang harus dilarikan ke rumah sakit nih menggunakan ambulans. Dan di situ nenek dinyatakan positif COVID. Dan setelah kurang lebih 1 minggu lah gitu, Wak, dirawat, nenek ini akhirnya meninggal dunia. Dan nenek juga pastinya dimakamkan dengan prosedur COVID, Wak. Pihak keluarga juga nggak diizinkan tuh ikut ke pemakaman. Dan meski anggota keluarga yang ada di rumah itu yang lainnya sehat, Wak, dinyatakan negatif COVID, ya tetap mereka harus menjalankan karantina mandiri. Dan tentunya saat nenek meninggal, disitulah Arsen terpukul kali, Wak. Dia kehilangan satu-satunya orang yang sangat dekat dengan dirinya. Selain ayah kandungnya, Arsen ini merasa hanya nenek lah yang betul tulus sayang sama aku, Nadia. Bahkan setelah mama aku menikah dan keluarganya menjadi utuh kembali lah gitu istilahnya kan, Arsen ini tetap nggak bisa dekat sama mama, ya, apalagi sama Om Pras. Dan biar kalian tahu, sampai terakhir sebelum nenek ini meninggal, kata Arsen, nenek ini pun masih menyimpan rasa nggak suka sama Om Pras loh, Wak. Tapi nggak ada nih yang tahu kenapa nenek sampai segitu benci sama Om Pras, Wak. Karena nenek itu juga nggak cerita sama aku secara detail gitu, Nadia. Tapi setahu aku memang nenek ini nggak suka kali sama Om Pras sampai nenek meninggal gitu. Nah, setelah nenek meninggal dunia ini, Wak, teror horor di rumahnya Arsen ini pun kembali terjadi. Di mana sejak kematian nenek, Arsen ini merasa ada yang aneh dengan suasana rumah aku ini, Nadia. Pernah nih suatu malam sekitar jam 8 malam lah gitu, aku baru aja balik nih pulang kerja. FYI waktu itu si Arsen udah lulus SMA dan dia memang nyambi kerja di counter sebagai sales gitu loh, di satu brand handphone. Nah, waktu nyampe rumah Arsen mau bersih-bersih, mandilah dia. Nah, pas lagi mandi inilah, Wak, tiba-tiba Arsen ini merasa seperti ada yang ngeraba dadaku dari belakang. Nah, dia dipeluknya aku dari belakang. Tuh terkejut si Arsen ini kan. Dan waktu Arsen menoleh ke belakang, dia tidak menemukan apa-apa, Wak. Perasaannya udah mulai nggak enak nih, Wak. Arsen pun langsung lah buru-buru nyelesain mandinya kan dan bergegas keluar, dan dia pun langsung berganti baju. Dan pas dia jalan menuju ke lemari, dari cermin dia tengok ada bayangan sosok perempuan. Dan bayangan itu adalah sosok perempuan yang sama seperti yang dilihat Arsen beberapa waktu yang lalu, Wak. Sosok sundel bolong tuh lah yang nyerupain mamanya tuh, ha. Arsen lagi-lagi hanya bisa diam mematung sambil pandangannya terus tertuju ke pantulan bayangan sundel bolong yang ada di cermin itu. Dan perlahan-lahan sundel bolong itu malah yang, Wak, ngedekatin si Arsen. Posisinya lagi-lagi dekat kali, Wak, tepat di belakang Arsen itu loh, ha. Lalu lagi-lagi dengan tangan keriputnya sosok itu memeluk Arsen dari belakang, Wak. Di posisi itu Arsen dapat merasakan perut si sundel bolong tuh nempel di belakang aku, di punggung aku, dan dia kebayang gak sih kalian? Ya Allah. Dan di momen itu juga sundel bolong ini pun berbisiklah di telinga kirinya si Arsen. Dia bilang ini, "Yen kowe melu dadi abdiku, tak aweh sekabehan sing kowe gelem." Nah, mendengar kalimat tersebut, seketika badan Arsen ini terasa berat kali, Wak. Lemas, kepalaku sakit langsung, Nadia. Dan pandangan si Arsen kabur. Tanpa menunggu waktu lama, tiba-tiba pandangan Arsen ini gelap total, Wak. Pengsan si Arsen. Iyalah, menurut Ngana dipeluk sama sundel bolong dari belakang, udah ngomong kayak gitu pula dia. Kebayang gak sih kalian badan kalian lengket ya, lagi pengen-pengennya mandi ya, tiba dipeluk sama sundel bolong, ya Allah. Dan cukup lama, Wak, waktu itu Arsen tuh pingsan, dan ketika dia terbangun, waktu telah menunjukkan jam 1 malam. Aduh, bete banget ya bangun jam segitu kan. Arsen langsung lah buru-buru pakai baju dan dia pindah tidur. Dia masih terngiang-ngiang kejadian sebelum dia pingsan itu, Wak. Susah tidur lah dia langsung. Sampai akhirnya tiba-tiba nih, Wak, ya terdengarlah ada lagi suara orang gedor pintu kamarnya. Tok tok tok. Barusan ada kejadian horor, tiba-tiba tengah malam pintu aku digedor, ya kan. Arsen ketakutan
ketakutan lah. Dia langsung teriak, siapa? Ibu Sen, ibu bukain pintunya, kata. Lega si Arsen nih waktu tahu kalau ternyata yang ngegedor pintunya itu adalah mamanya. Dia pun langsung lah buka pintu kan dan mempersilahkan ibu masuk. Bu, masuklah bu, masuk. Dan pada saat itu mereka berdua nih duduk bersisihan di pinggir kasur. Bersebelahan di pinggir kasur. Ibunya bilang, ibu mau ngomong sesuatu sama kamu, Sen. Ngomonglah bu, mau ngomong apa? Nah mamanya bilang, Pras kan sudah lama ngikutin ibu. Kamu bisa lihat kan hartanya Pras ini bergelimang. Toko emas yang dia punya juga selalu ramai. Ibu bisa memberikan hal sama kayak gitu ke kamu, Sen. Tapi ada syaratnya. Kamu harus ngasih ibu tumbal. Nanti kamu bisa kaya raya. Mau? Tumbal, Wak. Nah, mendengar ucapan ibu yang super duper mengejutkan itu tuh si Arsen langsung melongo lah dia. Arsen gak nyangka sama sekali ternyata ibunya bakal bilang kayak gitu, Wak. Apa sih ibu ngomongin kayak gitu tiba-tiba kan? Dan di momen itu samar-samar, Wak, Arsen mencium aroma anyir darah menguap dari tubuh mamanya. Dan disitulah Arsen sadar bahwa sosok yang lagi duduk di samping dia itu bukan ibunya, tapi ya Allah, Arsen langsung bentak. Kau pasti bukan mamaku kan? Gak mungkin mamaku minta tumbal. Kau siapa? Mau kau tuh apa? Aku gak mau ikut sama kau ya. Pergi kau. Nah setelah ngebentak si sosok itu, Arsen pun langsung lari keluar kamar. Tapi ternyata entah kenapa waktu itu pintu kamarnya si Arsen ini terkunci. Panik lah dia gak bisa keluar. Arsen gedor-gedor pintu. Ibu tolong bukain pintu bu. Aku terkunci bu. Ibu tolong. Kata Arsen panik. Arsen sekuat tenaga si Arsen berteriak kan. Tapi tetap juga gak ada yang dengar. Dan sosok yang menyerupai ibu yang ada di belakangnya tadi akhirnya langsung menampakkan lagi wajah aslinya, Wak. Dan lagi-lagi yang meneror Arsen pada saat itu adalah sosok sundel bolong yang sama juga. Dan kali ini sundel bolong itu betul-betul kayak marah gitu loh, Wak, sama si Arsen. Dia bangkit dari tempat duduknya, dia langsung datengin si Arsen yang masih sibuk berusaha buka pintu itu. Dengan amarah yang meluap-luap, sundel bolong ini langsung dicekiknya leher si Arsen, Wak. Pelan-pelan pandangan aku langsung gelap, Nadia langsung pingsan aku saat itu juga. Dah baru aja pingsan tadi itu, bangun sebentar didatengin lagi pingsan lagi untuk kedua kalinya kan. Dan baru sekitar jam 2 dini hari, Wak, Arsen tuh tersadar dari pingsannya. Itu nggak begitu lama kali dia pingsan. Dan posisinya waktu itu Arsen masih terbaring di depan pintu dengan ibunya yang sedang berusaha membangunkan Arsen. Sen bangun, Sen ayo bangun kamu bisa bangun nak, kenapa kamu bisa pingsan di sini gitu. Ayo bangun kata mamanya. Iya mah, aduh mah kata gitu kan. Nah setelah kesadarannya si Arsen itu tutup pulih, barulah Arsen dipeluk mama. Di situ Arsen menceritakan lah, Wak, semua kejadian horor yang baru aja menimpa ya hari itu. Udah nggak dipikirkan lagi mamanya yang skeptis ini bakal percaya apa enggak. Arsen tetap cerita tuh karena dia udah nggak sanggup lagi menyimpan ini semua sendirian, Wak. Dan kalian tahu gimana respon mamanya setelah mendengar cerita Arsen? Tanpa diduga, mamanya yang skeptis ini seketika menangis meraung. Wah, ibu langsung Arsen dipeluk ya si Arsen dengan erat kan. Dan sambil sesenggukan ibunya si Arsen bilang, ibu percaya Arsen, ibu percaya, ibu juga lihat soalnya. Katanya enggak dong, si Arsen kan lagi ini, kenapa dia jadi kaget kayak gitu? Gitu mungkin kan lagi nangis si Arsen. Ibu lihat juga. Iya ibu lihat juga nak, katanya. Nah jadi ternyata, Wak, di waktu yang sama ketika Arsen ini didatengin sama sundel bolong tadi, ibu Arsen sedang mengalami pendarahan, Wak. Loh kok bisa pendarahan dia? Karena mamanya si Arsen ini lagi hamil muda, anaknya Om Pres ternyata. Nah waktu itu, Wak, ibunya Arsen ini tiba-tiba merasakan kram di perutnya. Nah karena kesakitan, ibu yang saat itu sedang tertidur pun berusaha lah sekuat tenaga untuk membuka matanya. Dan ketika ibu membuka matanya, ibu melihat sesuatu yang sangat-sangat mencengangkan. Ternyata ibu juga melihat sosok sundel bolong itu, Wak, lagi berdiri di atas perutnya ibu sambil tertawa si Kunti itu. Iki wes tadi duweku. Ya gitu. Nah, melihat sosok itu teriak ketakutan mama si Arsen kan. Mama langsung bergegas setelah itu keluar kamar untuk nyamperin si Arsen. Nah di momen itulah baru mamanya si Arsen sadar bahwa banyak kali darah yang sudah bercucuran dari kakinya. Disitulah pendarahan ibu si Arsen ini, Wah. Gimana nggak makin panik coba ya kan. Buru-buru lah mama ini lari lagi ke kamar si Arsen kan. Nah barulah di situ ibu melihat si Arsen ini pingsan di depan pintu kamar. Aduh sakit gitu. Nah mendengar hal itu barulah si Arsen nggak, iya ding ibu aku berdarah-darah. Sebelumnya memang belum nggak, Wak, siapa si Arsen, orang lagi panik kok dia baru pingsan kan.
kan. Dan melihat kondisi ibu, barulah si Arsen ini langsung buru-buru ambil kunci mobil, digendongnya mamanya, dia masukin ke dalam mobil, ngebut langsung ke rumah sakit. Nah, kalau dari sepanjang cerita ini kalian sadar, halo Nadia, mana Om Pras? Mana laki mamanya yang paling dijatuh cintakan kali sama mamanya? Biar kalian tahu, di momen itu Om Pras lagi nggak ada di rumah, tidak ada sama sekali. Entah kemana perginya, Wak. Karena apa? Dihubungin pun nggak bisa. Betul-betul kayak nggak tanggung jawab kali Om Pras waktu itu, Wak. Dan sesampainya di rumah sakit, ibunya si Arsen ini pun dinyatakan keguguran, Wak. Di situ Arsen masih mencoba terus berkali-kali menghubungi Om Pras, tapi hasilnya tetap nihil. Jadilah cuma si Arsen sendiri aja yang ngurus mamanya di rumah sakit kan. Dan ini belum selesai lagi terornya nih, Wak ya. Belum. Nah, terus Wak, pas kondisi mamanya udah membaik, Arsen pun baliklah ke rumah sebentar nih buat ngambil baju ganti ibunya. Nah, pas lagi masukin baju mamanya, udah nyampe di rumah nih. Pas masukin baju mamanya, tiba-tiba Wak, ada orang yang jambak rambut si Arsen. Tak dibantingnya Arsen ke lantai. Dan pas Arsen nengok ke atas, lagi-lagi dia melihat sosok sundel bolong itu masih ada di situ. Arsen macam muak kali dengan gangguan dari sundel bolong itu, udah capek kali aku rasanya kan. Pas sosok itu mendekat ke wajah aku, nah dia aku pukul, aku tinju dia. Tapi pukulan aku tembus. Ya tembus lah, Wak, orang hantu. Tapi saya udah kesal kali si Arsen, udah aja begelut si hantu nih. Dah ya, cukup ya, kata. Apapun yang udah dilakukan Pras yang kurang ajar ke mama aku tuh, aku udah gak peduli lagi. Cukup, aku gak mau ikut sama kau. Aku muak sama kau. Berhenti kau sakitin mama aku. Pergi kau dari sini. Nah, betul, seketika sosok itu pun hilang, Wak, entah kemana. Udah macam gak takut lagi, aku udah jadi kesal aku. Nah, dia langsung buru-buru masukin lagi barang-barang mamanya. Balik lagi lah dia ke rumah sakit kan. Di perjalanan, Wak, Arsen ini masih mencoba terus nelpon Om Pras, tapi lagi-lagi nomor yang gak aktif, menghilang total. Om Pras ini gak ada kabar. Om, halo. Udah tuh, aku menggebu-gebu. Udah kan, Wak, kurang lebih 3 hari lah ibu ini dirawat di rumah sakit kan. Dan sejak ibu masuk rumah sakit sampai dinyatakan boleh pulang, tetap Om Pras masih nggak diketahui keberadaannya, Wak. Hilang total, lost contact Om nih, ha. Dan pada saat itu Arsen sama ibu ngerasa kejadian aneh yang menimpa mereka pasti ada kaitannya sama Om Pras. Kenapa tiba-tiba dia main menghilang kayak gitu aja ya kan? Dan gangguan ini baru ada setelah Om Pras masuk. Dan tentunya mereka jadi makin curiga lagi sama ruangan pribadi Om Pras yang ada di halaman belakang itu. Akhirnya, Wak, sepulang dari rumah sakit, ibu sama si Arsen pun langsunglah datang ke ulama dulu. Nggak langsung ke rumah nih, Wak, buat ngecek ruangan itu, belum. Dia pergi ke tempat ulama dulu untuk meminta ibu diruqyah. Dan gak cuma ibu aja, Arsen juga diruqyah rupanya. Dan selesai ruqyah, Wak, Arsen bilang badan aku jadi capek kali, Nadia lemas kali. Tapi dia nggak bisa ingat apa-apa, Wak, tentang proses ruqyah itu. Yang dia ingat hanyalah waktu ruqyah itu selesai, ada banyak kali orang yang tadinya ngebantuin ruqyah ibu sama si Arsen, tangan orang-orang tuh udah berdarah-darah, Wak. Mereka juga nggak banyak ngomong nih sama Arsen dan ibunya Arsen. Mereka cuma bilang kalau kejadian horor yang ibumu dan kamu alami adalah karena kamu, Arsen, sudah dijadikan tumbal pesugihan oleh seseorang. Tapi jin pesugihan itu ternyata nggak mau, tidak menginginkan kamu tuh jadi tumbalnya. Dia ini malah punya rencana lain. Nah, apa rencana ini? Nah, jadi katanya jin itu lebih menginginkan Arsen ini menjadi pengikutnya, Wak. Karena jin itu merasa auranya si Arsen ini macam cocok kali sama kami, mudah dikendalikan gitu. Nah, mendengar penjelasan ulama-ulama tadi, ibu sama si Arsen ini langsung yakin, seyakin-yakinnya bahwa orang yang tega menjadikan Arsen tumbal adalah Om Pras. Dan biar kalian tahu, Wak, yang jadi korban ini tuh ternyata bukan cuma Arsen aja, ibunya juga. Itulah kenapa mamanya jadi sampai keguguran. Janin dalam kandungan ibu itu katanya sudah diambil sama jin itulah. Nah, siapa jin itu? Itulah sudah bolong yang gatal mulut si Arsen waktu mandi itu. Dan setelah proses ruqyah ini selesai, barulah Arsen sama mamanya balik ke rumah kan. Mereka masih juga, Wak, berusaha menghubungi Om Pras. Mereka mau minta penjelasan Om Pras ini kan, kenapa nih? Tolonglah kau jelaskan tentang semua kejadian yang kami alamin gitu. Tapi sayangnya, Wak, sampai 2 bulan berlalu, Om Pras tetap juga nggak bisa dihubungin. Udah makin muak ibu sama Arsen sama Om Pras jadinya kan. Dan sejak saat itu juga ibu memutuskan untuk membuang semua barang-barang milik Om Pras. Dan mereka juga akhirnya membongkar ruangan pribadi di ruangan pribadinya Om Pras yang ada di belakang rumah tuh. Dan kalian tahu apa isi ruangan itu? Di dalamnya ada banyak kali benda-benda aneh, Wak. Ada keris, ada menyan,
dupa, patung-patung kecil, kain kafan, tanah kuburan, bangkai ayam yang memang udah hancur, udah jadi tulang. Dan yang paling gilanya lagi adalah di dalam ruangan itu ada foto Arsen lengkap dengan nama panjangnya si Arsen, tanggal kelahirannya, wetonnya, rambutnya, dan kukunya si Arsen. Itu yang katanya tempat ibadah, tempat pemujian setan di sana tuh. Nah, melihat itu semua, apa nggak nangis sengguguan mamanya si Arsen? Wah, mama langsung meluk si Arsen dengan erat meminta maaf kan. Arsen, maafin ibu, ternyata Om Pras ini beneran jahat sama kamu, maafin ibu. Nat pula, bukan maafin anakmu lah. Maafin ibu, Arsen, katanya ternyata dugaan nenek kamu memang benar, maafin ibu, maafin aku, katanya. Udah ini udah terjadi, yang penting sekarang kita bereskan aja langsung nih barang-barang, kita bakar semua, udah langsung dibereskan ruangan itu. Sama siapa kan? Sama siapa? Sama Arsen, sama mamanya juga. Dan gak lama kemudian ibunya si Arsen pun memutuskan untuk menjual rumah itu, nggak mau dia lagi tinggal di sana kan. Dan bersama Arsen mereka pun pindahlah keluar kota. Dan sampai detik ketika mereka pindah ini, Om Pras masih juga belum bisa ditemukan, belum bisa dihubungin juga. Sebenarnya mamanya si Arsen sama si Arsen ini juga sempat mengunjungi rumah mertuanya ibu, yaitu mamanya Om Pras kan. Tapi mereka yang ada di rumah itu juga mengaku udah lama nggak dengar kabar dari Om Pras. Entah kemana dia pergi ya tuh katanya. Entah masih hidup, entah enggak, udah nggak peduli lagi mereka. Arsen sama ibunya ini pengen pindah ke rumah baru untuk memulai hidup baru lagi. Woi Om, mana Om nih? Kalau misalnya Om nonton videoku lagi dicari itu sama si Arsen sama mamanya, halo? Bisanya main kabur aja, nggak boleh kayak gitu. Dah. Belum deh, belum penutup. Jadi sejak kejadian itu Arsen mengaku, aku jadi semakin taat beribadah lagi. Soal 5 waktu aku juga udah nggak pernah lepas Nadia. Aku selalu minta pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillahnya Arsen sama ibu juga udah nggak pernah lagi dapat teror horor lagi. Alhamdulillah, bagus, mantap Arsen, salam buat ibu ya. Oke Wak, jadi itu tadi cerita tentang pengalaman horor yang dialamin sama Arsen dan keluarganya. Bagian mana yang bikin kalian makin emosi? Kalau aku jujur kesal kali sama Om Pras. Kok bisa-bisanya Om tega menumbalkan Arsen dan calon anakku sendiri gitu loh, bayi kan, mana main hilang lagi, nggak bisa dihubungin. Nah berarti pas ibunya si Arsen keguguran sampai dirawat itu ya Om Pras ini sebagai suami yang lepas tangan lah harusnya kan, nggak tanggung jawab Om ini. Memang gue ya Pras. Dan sebenarnya juga muncul kecurigaan dari si Arsen, jangan-jangan nih Wak ya, si Om Pras ini sengaja nikahin ibu tuh buat dia cari tumbal baru. Orang istri sama anak-anak yang sebelumnya juga katanya meninggal karena sakit kan. Kalau memang iya parah Om nih. Tapi yang jelas ya udahlah, kita doakan aja semoga Om Pras segera dapat hidayah ya, biar cepat bisa tobat gitu. Dan semoga Arsen sama ibunya juga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat Wak, ingat, tolong diingat. Halo kau, ya aku ngomong sama kau. Ingat ya. Aku juga ngingatin diri aku sendiri. Meminta pertolongan jin justru malah dibuat sesat sama jin itu sendiri. Wah, Al-Quran udah meringatin kita kan, supaya kalau kita meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sama jin dibuat sesat kalian nanti. Ya. Udah sampai sini aja, besok kita ketemu lagi. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen untuk dan share video. Jangan lupa subscribe supaya kalian menegangkan dari channel aku. See you next video Wak, bye.